untuk pengukuran mati total secara aktif, nah langkahnya si mainboardnya kita berikan sumber tegangan dari power supply. Berapa nilainya tadi? 4,0 volt. Kemudian setelah diberikan sumber tegangan, lalu kita ukur apa? Tombol on off. Di on off harus hadir tegangan power key ya, tegangan on off-nya sebesar tadi ada yang 1,8, ada yang 3,8. Di sini yang diperlukan bukan nilainya, bukan, tapi keadaan high jika ada tegangan dan low jika tidak ada tegangan. Jadi di sini tadi ada tegangan berarti kondisinya sedang high ya, high itu tinggi. Nah, itu berarti si IC powernya belum bekerja. Nah, apabila kita tekan on off atau kita trigger on off-nya, maka IC power ini akan segera mengeluarkan yang namanya PM PON reset. Power management power on reset N ini akan menuju ke SOC. Nah, ke sini ya. Nih. PM PON reset N juga ke IC PMI-nya. Nah, setelah itu SOC akan membalas dengan MSM PS hold. Nah, ini ada test point-nya. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan melakukan pengukuran clock request ya. Jadi setelah tadi MSM PSOld-nya keluar, bersama dengan MSM PSOld akan keluar MSM BB clock enable. Dia clock request, dia minta clock aktif karena SOC-nya mau hidup, dia butuh frekuensi yang lebih besar dari frekuensi sebelumnya. Biasanya internalnya ada yang disebut sleep clock 32,768 kHz. Nah, ini untuk aktif butuh 19,2 kalau untuk Qualcomm. Nah, makanya SOC-nya request ke IC power, minta untuk clock 19,2. Clock 19,2 ini dihasilkan oleh sebuah osilator ya, osilator. Ini penghasil denyut frekuensi ya. Dan di sini osilatornya mengeluarkan frekuensi 19,2 yang kita bisa ukur di BB clock. Nah, ketika BB clock-nya ini sudah sampai di SOC, nah langsung dikatakan first boot SOC. SOC-nya bisa langsung hidup ya. Jadi begini. Untuk pengukuran aktif ini sebetulnya bisa lebih cepat. Jadi bisa mengukur dari test point ya, tidak usah mengganggu komponen. Ada test point di sini ya. Test point untuk PS hold, kemudian test point untuk power on reset ya. Juga ada untuk BB clock. Nah, ini seperti ini ada kaki resistor ya, atau untuk bisa ke sini test point-nya. Oke, ya. Jadi itulah tadi titik-titik yang diperlukan saat pengukuran kasus mati total ya. Nah, itu. Oke, kita lihat video selanjutnya. Tabrak masuk, rapper kampung tabrak masuk. Setelah input VBAT masuk, tugas rekan-rekan adalah mencari di mana tegangan on off. On off-nya di sini. Dari VBAT jadi PPH power masuk ke IC power, baru nanti hasilnya yaitu di on off. Makanya kalau kita ukur cek di on off, ada tegangan di on off, berarti PPH powernya aman. Setelah ditekan on off, kita akan mengukur outputan dari IC power yang dipakai untuk menghidupkan SOC. Apa saja? Nah, ini kita bisa pakai yang ini. Pakai kontrol logic. Nah, ini nanti yang harus kita ukur.
ada MSM reset in sama MSM PS hold. Nah, enaknya antara power dengan SOC ini biasanya disediakan yang namanya apa? Test point. Nah, kalau kita lihat di sini ada test point nggak? Jadi jangan khawatir kalau misalkan kita mengerjakan nanti ponsel yang bermasalah kasus mati total, biasanya di sekitar SOC-nya ini ada test point. Ya. Nah, setelah ngukur MSMPS hold, ngukur PON reset atau MSM reset in, gitu kan. Nah, kita ngukur apa? Clocking system. Ada yang disebut sleep clock untuk posisi ponsel pasif dan ada ini LN BB clock 1. Dari mana titik ukurnya kalau tidak ada test point? Nah, biasanya BB clock 1 ini ya. Ini kristalnya. Ya, ini kristalnya. Ini bisa jadi ini 38,4 malah kristalnya di sini. Ya. Nah, kita cek dari sininya saja. Biasanya di kaki kapasitor dan kapasitor ini pasang apa? Kalau untuk clock seri ya. Ini kapasitornya biasanya kalau untuk clock itu seri. Kalau untuk kasus mati total sebetulnya tinggal mengukur beberapa titik ini dan itu sudah dipraktekkan ya, urutan pengukurannya. Ada titik-titik yang memang sudah disediakan di sini ya, termasuk input output tegangannya nih. Kalau mengukur banyak silakan. Berarti kita ngukur tegangan. Kalau memang misalkan pengen yang simple, kita tinggal ngukur kontrol logik bagian digitalnya saja yang kita sentuh. Ke gas tambah 2 torang gas.